Jadi kan kalau biasanya begitu ya, emak-emak tuh kan jadi nanti biar ada kerja orang-orang sampah itu. Oh, tidak begitu sebenarnya. Iya, Jadi itu mindset yang menurut saya harus dirubah. harus benar-benar dirubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Tanjung Pinang. Kali ini kita berjumpa kembali dalam podcast Kawan Celoteh. Dan kali ini bersama saya Ardian Huta Barat dan juga tentunya telah hadir di studio bersama kawan celoteh kita. Yang pertama ini ada Bang Sadam, Ketua Koperasi KBS Yambang Dompa, Ya, betul. dan juga ada Bang Muhammad Asmi selaku leader WCD Kota Tanjung Pinang. Ya benar Ya. Bang Adrian. Bagaimana nih kabar Bang Asmi dan juga Bang Sadam hari ini? Dari Bang Sadam atau Bang Azmi dulu nih? Bang Sadam silakan Bang Sadam. Alhamdulillah cerah. Alhamdulillah dan tiba ke studio nyaman, aman dan tentram ya pastinya ya. Alhamdulillah tentram. Alhamdulillah. Bang Asmi, gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang, di podcast Kawan Celoteh kali ini kita membahas tentang Zero Waste Lifestyle, gaya hidup tanpa sampah. Baik, dari kedua narasumber ini tentunya kita tahu bahwa gaya hidup bukan sekedar dilihat dari penampilan atau juga bagaimana keseharian kita, tetapi juga dinilai bagaimana kita memperlakukan diri kita agar menjadi lebih baik, menjadi role model bagi setiap orang ketika kita berkenaan dengan sampah. Baik, kali ini tentunya dengan topik mengenai tentang zero waste lifestyle, gaya hidup tanpa sampah. Kita tahu nih Bang Sadam ya, dan juga Bang Muhammad Asmi. Sebelum kita memulai, beberapa pertanyaan tentu sudah disiapkan. Pastinya kita ingin memperkenalkan dulu kepada pemirsa dan pendengar kita dari kedua kawan celoteh kita nih. Mungkin dari Bang Sadam dahulu nih, memperkenalkan terlebih dahulu, singkat saja, selaku apa, sebagai apa? Baik, baik, saya Sadam di koperasi KBS, itu Koperasi Konsumen Bank Sampah. Jadi Bank Sampah Bintang Syambang Sukses. Lumayan panjang ya namanya. Saya ketua koperasi. Jadi saya langsung ketua koperasinya. Iya, sejak berdirinya kapan itu? Berdirinya sejak 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu Iya. ya. Oke, Betul. baik. Sedangkan Bang Asmi ini sebelumnya sudah pernah berjumpa. Ya. Nah, Bang Asmi ini selaku apa nih? Baik, terima kasih Bang Adrian. Rutinitasnya. Kesibukan saya kalau untuk di aktivis lingkungan, saya itu leader World Clean Up Day Kota Tanjung Pinang. Jadi kita itu memang relawan tentang sampah. Jadi selain itu kesibukan saya sebagai akademisi. Jadi akan bertolak belakang dan akan menyambungkan apa yang terputus sehingga nanti bisa memberikan kontribusi yang lebih terhadap sampah itu sendiri. Iya, baik, luar biasa. Nah, kita ke Bang Sadam dahulu nih. Kita tahu bahwa kita ingin memperlihatkan bagaimana keseharian kita, terutama bagi lingkungan sekitar, kepada teman-teman, rekan-rekan kerja, atau ya siapapun deh. Nah, kita tahu bahwa semua ini dimulai dari bagaimana kita memulai gaya hidup atau lifestyle itu sendiri. Nah, dari Bang Sadam itu sendiri, bagaimana ketika Bang Sadam memulai mengadopsi gaya hidup tanpa sampah ini? Apakah memang dari sejak dahulu memang sudah mencoba untuk lifestyle dari zero waste ini? Ya, sebenarnya saya yakin dan percaya lifestyle yang saya lakukan ini sebenarnya saya tidak bisa bilang privilege sebenarnya, tapi saya percaya bahwa ini dampak dari apa yang sudah orang tua saya lakukan. Jadi memang saya lahir di pesisir, sebenarnya di pesisir Pulau Rempang. Ayah saya nelayan, ibu saya ibu rumah tangga. Ibu saya bukan orang berpendidikan sebenarnya, tapi saya tidak tahu kenapa dia punya pengetahuan seperti yang sudah saya lakukan saat ini. Contoh hal paling kecil ya, masih SD. Kamu nanti kalau pulang jangan lupa
setiap kemasan yang kamu makan permen, Ya. bawa balik ke Berarti bahasa orang Melayu. tua memberikan contoh dari hal-hal kecil ya. Iya, dari sampah itu sendiri. dari hal kecil. Ya. Jadi saya tidak tahu bahwa itu lifestyle. Saya lakukan, ternyata pas setelah besar, oh ini ternyata impact-nya besar ya bagi lingkungan. Ya. Jadi udah memang dari kecil ditanamkan hal begitu. Oke, berarti role modelnya memang diawali dari orang tua, Iya. memberikan contoh kepada Betul. anak-anaknya gitu Betul. ya. Baik, dari Bang Asmi sendiri kan tentunya dari pembahasan kita gaya hidup tanpa sampah ini kan memang dimulai pada diri kita ya sebagai role model. Benar, benar. Dari Bang Asmi sendiri role modelnya siapa? Apakah sama seperti Bang Sadam tadi dengan orang tua sebagai role modelnya? Kalau saya sedikit berbeda ya, karena kan saya ini memang dilahirkan memang bukan di pesisir, Iya. jadi saya itu sedikit berbeda dengan teman-teman. Saya kalau bicara tentang lifestyle, sebenarnya ini berat ya. Iya. Ini bisa menjadi role model sebagai orang lain, tapi belum tentu kitanya menerapkan secara Benar sekali. 100% gitu kan. Tetapi minimal itu kita udah ada dulu. Minimal kita menjalankan hal-hal yang kecil. Saya itu kalau berangkatnya itu berangkat dari problem yang ada di Kota Tanjung Pinang, khususnya Kepulauan Riau. Walaupun saya bukan lahir di Kepulauan Riau, kecintaan saya terhadap provinsi ini beda. Karena saya melihat karena perairannya besar, pulaunya sedikit dan berpenghuni, yang saya lihat bahwa konsumsi utama masyarakat kita itu adalah ikan. Padahal nutrisinya tertinggi. Iya. Kalau kita melihat secara ilmiah, ternyata plastik itu memberikan dampak terhadap apa yang dimakan ikan. Betul sekali. Jadi saya melihat bahwa, wah, kalau seandainya saya sederhana saja, setiap hari saya membuangkan satu plastik yang saya buang, maka itu akan berdampak ke depannya. Saat ini satu orang yang membuang sampah mungkin akan memberikan dampak kepada ikan yang memakan mikroplastik, Ya. ya kan? Inilah yang membuat saya bilang, wah, gaya hidup yang saya sering menggunakan plastik, lepas itu saya tidak membawa tempat tumbler gitu kan, Ya. itu minimal saya kurangin dari hal-hal yang kecil gitu kan. Jadi dari situ saya belajar bahwa, oh, hal yang kita lakukan hari ini dampaknya akan besar bagi anak cucu saya gitu. Iya. Jadi makanya saya bilang, oh ini harus dirubah mindsetnya. Kita di World Clean Up Day dengan Bang Sadam dan kawan-kawan yang lain Ya. itu sering melakukan sosialisasi tentang hal ini gitu kan, agar masyarakat kita itu ngeh dengan hal ini. Kita masyarakat pesisir sampahnya banyak gitu kan, apalagi kalau kita lihat bulan suci Ramadan itu kan meningkat plastik itu tinggi banget. Iya. Dari situ bisa memberikan dampak negatif kepada orang lain, sehingga kita harus menjadi role model sebagai keluarga kita harus menjadi role model bagi orang banyak. Ya, Harusnya berarti itu tadi demikian. termasuk role model dan juga hal-hal yang mendorong Iya, Bang Asmi ya benar. untuk melakukan perubahan Benar sekali. menuju gaya hidup tanpa sampah. Nah tadi Bang Asmi udah menjelaskan nih role model dan juga dorongan kenapa beliau ada motivasi untuk menjadikan gaya hidup tanpa sampah. Nah dari Bang Asmi tadi kan dari role modelnya orang tua, Iya. kemudian nih yang menjadi dorongan pribadi nih Dari Bang Sadam ya. dari Bang Sadam. Saya percaya aja ya, karma baik akan berlaku bagi kita yang melakukan hal baik. Iya. Jadi setelah dorongan dari orang tua, saya secara pribadi berpikir bahwa karma itu akan kembali ke saya lagi kalau misalkan saya tidak melakukan hal baik. Ada timbal baliknya ya. Iya, saya percaya hal itu. Sekecil apapun karma saya yakin itu. Dan saya percaya kalau saya melakukan hal baik, otomatis ke depannya bismillah anak cucu saya juga dapat impact positif dari apa yang sudah saya lakukan nantinya. Itu yang mendorong saya secara pribadi, wah ini saya harus berubah gitu. Kemudian mungkin sama Azmi terkait kondisi geografis Kepulauan Riau. Itu 96% perairan ya. iya 96% perairan. Saya berpikir bahwa ayah saya nelayan gitu ya. Saya benar-benar orang terakhir di pesisir. Saya melihat bagaimana kondisi perubahan lingkungan. Ya, kemudian saya baca-baca jurnal juga. Saya berpikir wah, sesuatu yang tidak saya sangka bahwa kita harus memulai untuk merubah gaya hidup nih. Kalau tidak dibiasakan, kapan lagi? Allah bisa karena biasa. Dan itu saya percaya. Peribahasa itu benar-benar saya pegang. Ya. Orang banyak berpikir bahwa ribet nggak sih gaya hidup tanpa sampah? Pada bilang ribet. Bagi saya ribetnya di bagian mana? Coba jelaskan ke saya. Kalau misalkan kamu merasa ribet, coba jelaskan
bagian apa yang paling ribet atau yang paling gampang bisa dirubah. Saya yakin kamu bisa asalkan kamu mau gitu. Dari semua aspek, dari aspek berpakaian saya sudah rubah, kemudian dari aspek makanan saya sudah rubah, dari aspek teknologi saya sudah rubah. Jadi hampir semua dari sisi kehidupan saya itu saya usaha untuk merubah atau meminimalisir paling tidak. Dan itu saya sudah lakukan, ya fine-fine aja perasaan saya. Iya, tentunya memang dari masalah sampah ini kan kita tahu ada hal-hal kecil dan ringan yang terkadang diabaikan Ya betul. oleh kita selaku konsumtif ya. Nah, tentunya Bang Sadam juga mengetahui dari Bang Sadam dari lingkungan kerja bagaimana nih untuk memberikan contoh atau mungkin dari lifestyle-nya atau memang ada nih secara verbalnya mungkin ada kayak sebuah kata bijak atau seperti apa kalau dari teman-teman kerja dan lingkungan pertemanannya. Oke. Nah, kebetulan saya bekerja di beberapa perusahaan yang memang perusahaan yang berbasis lingkungan kebetulan. Jadi ya sangat-sangat mendukung lah kondisi kerja saya. Kalau di banyak aturan yang dibuat, misalkan contoh sederhana ya. Kalau kamu mau pergi ke satu tempat tidak lebih dari 2 orang, jangan pakai mobil ya. Cukup pakai motor. Kalau udah 3 orang boleh pakai mobil. Itu aturan yang tidak tercatat, tapi itu harus dilakukan. Kemudian kalau bisa kerja di jam berapa nih? Nah selebih dari itu nggak usah buka email lagi. Itu aturan yang dibuat. Gunakan gadget yang misalkan ramah lingkungan. Misalkan ya itu. Contohnya seperti apa tuh yang gadget aman lingkungan? Adalah satu brand yang dianggap dia bisa mendaur ulang produknya. Oh begitu. Iya ada satu brand yang begitu. Saya tidak melihat dari negara mana dia dibuat, tapi impact secara lingkungan yang dampak lingkungannya ya. termasuk penggunaan teknologi dan misalkan kita sudah tidak menggunakan physics paper misalkan. Kalau kita nyatat kan sekarang masih pakai buku ya nyatat-nyatat. Nah sekarang kita sudah tidak menggunakan buku lagi. Sudah tidak ada penggunaan kertas, bisa dikurangi sekitar 90% penggunaan kertas misalkan. Kemudian tidak harus datang ke kantor. Jadi kita bisa WFA, work from anywhere. Jadi tidak ada emisi yang dikeluarkan dari perjalanan rumah ke kantor. Jadi kalau dibilang se-ekstrim apa saya bekerja, ya memang begitu. Karena memang lingkungan saya mengajarkan saya, lingkungan kerja memang lingkungan yang ekstrim gitu ya. Jadi saya juga sudah terbiasa. Mungkin di Kepri saya salah satu orang yang dapat perusahaan yang ekstrim gitu. Jadi kalau kata-kata bijak ya mulai aja dulu. Kalau tidak dimulai tidak akan tahu. Dari diri sendiri ya. Iya. Oke. Gitu. Bang Asmi. Nah, kita tahu bahwa Bang Asmi selaku leader ya, pimpinan dari ini organisasi atau Relawan. Relawan. Ya? Dari World Clean Up Day. Oke. Nah, tentunya Bang Asmi memiliki langkah-langkah praktis nih. Bagaimana yang dapat dilakukan untuk mengurangi produksi sampah dalam kehidupan sehari-hari, apakah itu berupa kegiatan atau memang ada rutinitas nih antara Bang Asmi bersama teman-teman. Oke. Kalau untuk di WWCD Tanjung Pinang, kita itu kan memang relawan ya. Jadi orang yang suka bergabung bersama kita. Ya, apalagi relawan ini bukan hanya ruang lingkup Indonesia ya, tapi mendunia. Mendunia. Sebenarnya World Clean Up Day itu ada di beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Kalau World Clean Up Day Kepulauan Riau itu sudah hadir pada tahun 2018 sebenarnya. Saya juga pernah menjadi leader WCD Kepri waktu itu. Saat ini saya megang regional Tanjung Pinang dulu deh gitu kan, karena ibu kota provinsi. Jadi kalau kita di World Clean Up Day itu programnya adalah memang spesifiknya ke sampah. Mengapa demikian? Banyak latar belakang yang kita gali, kita baca, kita lihat. Ternyata fenomena sampah yang ada di Kepulauan Riau, khususnya provinsi tercinta kita itu luar biasa sampahnya. Benar. Jadi kita itu sering menerapkan yang pertama kalau di World Clean Up Day ya atau di WCD kita sering menerapkan minimal itu membawa tumbler. Tumbler itu paling penting karena kalau untuk mengisi satu tumbler itu kan bisa saja ya. Kalau di kantor kami memang menyediakan kayak tempat dispenser untuk mengisi ulang. Jadi tidak perlu membeli yang botolan yang 4.000 sedangkan ngisi air galon hanya 10.000 atau 15.000 gitu kan. Itu bisa diminum untuk orang banyak. Sama itu juga kami terapkan di mahasiswa. Mahasiswa itu kalau seandainya disarankan untuk membawa tumbler.
Karena Stein sudah menyediakan tempat-tempatnya dispenser yang Iya. diisi dengan air isi galon. Itu yang kami lakukan. Kalau di WCD memang program kita setiap berapa bulan sekali kita lakukan clean up. Kita clean up di daerah Kota Tanjung Pinang Ya, khususnya. itu di beberapa lokasi itu. Banyak biasanya Mas, Itu banyak. dalam setiap minggu bagaimana? Kita tidak, karena namanya prinsip relawan kan ini sukarela ya. Sukarela. Ya, kita harus tidak hanya dari kita, tetapi kita harus mengajak dong. Melakukan kebaikan itu kan nggak baik diri sendiri aja gitu kan. Walaupun kita menjadi role model, Ya. tetapi minimal mengajak orang berbuat demikian. Misalnya nih sederhana, kita ajak adik-adik untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu sederhana, tapi kan orang tidak memikirkan hal itu ya. Ya udah buang aja sampahnya gitu kan. Sampahnya kan nggak berguna. Kan sampah itu adalah barang yang tidak digunakan lagi. Padahal bisa didaur ulang, bisa digunakan lagi. Jadi kami di situ kami merasa WCD ini perlu program-program, misalnya perlu tindakan-tindakan nyata yang kita berikan agar ya semua nyadar gitu. Ternyata minimal nih kita mengajak anak SMA, anak SD, anak SMP dan perguruan tinggi, mereka minimal bisa melihat sampah kita. Bagaimana banyaknya sampah kita. Coba dilihat di planter 1, planter 2 sampai 3 meter itu sampah kita masih ada gitu kan. Itu dari dulu-dulu loh. Dari situ program-program itu yang kami lakukan. Kalau kami memang spesifiknya ke sampah, bagaimana mengelola, bagaimana kita mendaur ulang, bagaimana kita mengurangi. Mengurangi itu bagaimana? Minimalnya kita membawa kantong belanja ke pasar. Jadi nggak perlu banyak-banyak plastik kita gunakan. Kan kalau di Kalau Tanjung mau Pinang minum, bawa botol mau minum bawa sendiri, nanti kita sediakan galon. Iya. Jadi itu minimal langkah-langkah kecil yang orang anggap ya biasa aja gitu kan. Tapi Iya. kalau menurut kita luar biasa. Teman-teman membawa tempat air itu udah luar biasa, menjadi role model sebagai kami. Iya. Langkah-langkah kecil membawa Dampak besar ya. dampak besar yang bermanfaat bagi Benar. semua orang. Ya, betul. Baik, Bang Sadam, tentunya menjalani lifestyle atau gaya hidup tanpa sampah ini barangkali ya ada tantangan dan kendalanya nih. Nah, dari Bang Sadam sendiri bagaimana nih? Apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi dalam menjalani gaya hidup tanpa sampah? Kita tahu bahwa kita sudah berada di era digital Ya. dan setiap kita ya pastinya akan cenderung hanya menjadi konsumsi saja. Iya. Hanya menggunakan barang siap pakai, menggunakan barang instan atau praktis. Nah, Betul. dari Bang Sadam sendiri menerapkan gaya hidup tanpa sampah ini apa saja yang menjadi tantangannya? Ada nggak? Ya, Tantangan. sudah tentu pasti ya, Ya. karena kita di kota kecil. Biasanya kota kecil itu memiliki tantangan lebih besar daripada kota-kota yang besar. Biasanya begitu. Sebenarnya saya mau jelasin dulu ya. Sampah dalam materi ini ya, yang saya sampaikan adalah tidak hanya sampah secara fisik, sebenarnya sampah digital juga termasuk sampah. Jadi saya akan jelaskan semuanya ya, Iya. tantangan-tantangan dari beberapa perspektif sampah gitu ya. Kalau secara fisik, misalkan sampah fisik itu saya terasa banget tantangannya adalah fasilitas sampah. Kita sangat membutuhkan tempat sampah yang lebih banyak di Kota Tanjung Pinang, ya. Bahkan se-Provinsi Kepri deh. Saya merasa bahwa kita butuh tempat sampah. Karena ya kan Allah bisa karena biasa itu di saya, tapi di teman-teman yang lain saya melihat kalau misalkan dia sudah mulai berubah ketika makan harus buang ke tong sampah misalkan. Itu tidak semua tempat malah titik-titik berkumpulnya orang tuh hampir tidak ada fasilitas sampah. Bahkan pengolahan sampah juga sangat minim gitu ya. Kemudian transportasi umum juga. Transportasi umum kenapa saya bilang begitu? Karena dia juga bisa menyumbang polusi sampah kan sebenarnya. Kemudian juga sampah digital misalkan. Kita belum memiliki fasilitas memadai buat orang yang bisa bekerja dari rumah. Itu sampah digital itu. Kemudian edukasi itu juga merupakan bagian dari tantangan. Kenapa kita tidak bisa memberikan edukasi yang memadai kepada teman-teman baik itu anak-anak tingkat SD, SMP, SMA, karena tidak semua sekolah aware terhadap manajemen sampah. Kemudian mindset ini yang paling tantangan terbesar dalam menerapkan gaya hidup zero waste, karena tidak semua ibu itu adalah ibu-ibu yang sadar dengan masalah persampahan gitu ya, apalagi ibu-ibu baby boomer gitu ya. Dia belum paham tentang hal begitu. Jadi ketika kita menjelaskan masalah sampah, lah engkau nih buang aja lah situ, apabila ada tukang sampah itu. Nah ini kan masalah, saya bilang mindsetnya susah. Kenapa?
seharusnya sampah itu, mindset yang harus ditanam adalah sampah itu merupakan tanggung jawab masing-masing orang. Jadi bukan tanggung jawab emak, bukan tanggung jawab bapak, bukan tanggung jawab Pak RT, bukan tanggung jawab tukang pungut sampah, apalagi pemerintah gitu ya. Jadi kan kalau biasanya begitu ya, emak-emak tuh kan jadi nanti biar ada kerja orang-orang sampah itu. Oh, tidak begitu sebenarnya. Iya. Jadi itu mindset yang menurut saya Harus dirubah. harus benar-benar dirubah. Iya. Kalau tidak begitu, eh, kita mengejar ketertinggalan kita terkait gaya hidup ini. Itu menurut saya sudah saatnya dirubah saat ini juga, mumpung kita berada di Gen Z, udah masuk gen B mulai sekarang ya. Gen B beta ya. Gen alpha sudah lewat, sekarang mau gen beta. Ini sudah telat banget mindsetnya. Cenderung kita punya anak-anak yang bisa dicuci otaknya pakai medsos gitu ya. Nah, ini sudah mulai. Jadi kalau mak-maknya masih ngeyel susah, udah skip aja dulu. Karena jumlah mereka juga sedikit kan. Jadi yang banyak dulu nih kita kejar. Jadi harus sudah mulai memberikan pemerintah harus sudah bisa mulai memberikan fasilitas edukasi perubahan mindset terhadap generasi baru. Ya, baik. Oke, Bang Asmi, kita tahu bahwa apa yang disampaikan Bang Sadam itu menjadi sebuah fenomena yang terjadi saat ini, bagaimana masyarakat masih saja mengabaikan, terutama tadi kalau boleh disinggung sebentar mengenai tentang sampah rumah tangga ya. Iya, betul. Ibu-ibu masih mengabaikan, padahal itu sebenarnya hal kecil yang sebenarnya sangat ringan untuk diterapkan, apalagi menjadi contoh kepada anak-anaknya agar orang tuanya, dimulai dari orang tuanya untuk senantiasa rajin untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, dari Bang Asmi selaku leader WCD ini tahu bahwa ada tantangan juga yang pastinya dihadapi dalam menjalani gaya hidup tanpa sampah ini. Barangkali tantangan tersebut menjadi tugas kita bersama. Nah, dari Bang Asmi sendiri apa nih yang menjadi tantangannya? Menurut saya itu kalau untuk membahas tentang tantangan, memang benar yang dikatakan Bang Sadam. Iya. Itu mindset paling penting. Tapi perlu kesadaran sih kalau menurut saya. Mengapa demikian? Kalau kesadaran kita saja minus ya, minus bukan plus lagi, minus. Ya udah, makan dibiarin aja tempat makanan sisa plastiknya dan Ya, sisa seperti makanan. bungkusan-bungkusan. Iya, itu kan dibiarin saja gitu kan. Contoh sederhana. Iya. Tepi laut habis nongkrong, ya udah ditinggalin. Itu kan alangkah kebiasaan yang tidak baik ya. Iya. Apa salahnya membawa ke tempat sampah yang memberikan role model bagi anak, ya kan? Kalau mindsetnya sudah demikian, generasi kita terancam dong akan demikian gitu kan. Ini Iya. sebenarnya tantangan besar bagi kita. Alangkah baiknya kita bersama menyadari tentang hal ini. Coba kita lihat bencana alam yang luar biasa terjadi, di mana selokan yang tertutup dengan sampah itu dari kita untuk kita, ya kan? Jadi alangkah baiknya kesadaran. Tantangan yang paling besar itu adalah memberikan pemahaman edukasi kepada mereka bagaimana dampak negatif dari sampah itu gitu kan. Tidak hanya dari untuk kesehatan tubuh, Ya. tetapi untuk lingkungan kita, dan dampak jangka panjangnya itu sangat besar gitu. Itu tantangan yang paling besar itu sih Mas. Karena menurut saya kalau seandainya masyarakat kita mulai aware terhadap hidup lifestyle dengan zero waste, saya katakan bahwa ya kita akan membenahi ini dengan pelan-pelan gitu Ya. kan. Kalau seandainya nanti kalau pengelolaan sampah kita udah baik, misalnya nih Bang Sadam kan selaku sebagai ketua koperasi dan bank sampahnya, ini kan sampah yang dimasukkan ke bank sampahnya Bang Sadam, Dompak Siambang ini kan bisa diolah kembali, ya kan? Nah, kalau kita berjalan dengan demikian, sampah kita buang pada tempatnya dan memberikan edukasi dari keluarga kita sendiri, Ya. keluarga kecil, insya Allah ini akan bisa berdampak besar bagi kita semua gitu kan. Ini yang harapan kita. Tantangan terbesarnya kalau saya lihat di lapangan, sudah berapa tahun kita di sini, memang pola pikirnya dan susah memberikan edukasi. Kadang kita ya Mas melakukan clean up di bawah rumahnya, nggak lama dia jatuhkan sampah, plek, Ya, jatuh. apalagi yang tinggal di pelantang. Iya, jadi kan kita merasa kadang kami yang turun ke lapangan, kami yang membersihkan, mama-mamanya membuang sampah ada tempatnya, dan anaknya hanya melihat. Coba memberikan, kami ajak, ayo kita pungut sampah gitu kan. Nanti kita kasih apa gitu kan, kita kasih giveaway gitu kan, biar mengajak mereka. Anak kecil kan suka dengan hadiah ya. Ya. Jadi mereka belajar ngapa dipungut sampahnya bang gitu kan.
Karena sampah ini kalau kita berikan edukasi secara teoritis, mereka nggak akan paham. Sampah ini akan membahagiakan kamu. Nanti kalau dia tersumbat di selokan, nanti rumahmu banjir dong. Iya. Kalau dimakan ikan, nanti ikannya yang kamu makan kan nggak baik di tubuh kamu. Jadi kita memberikan edukasi dengan hal itu. Dari saya katakan dari kecil sih kita memberikan edukasi agar nanti nggak sulit kita ngajarnya lagi gitu. Itu sih tantangan besarnya. Baik. Nah, Bang Sadam tadi juga dibahas mengenai sampah-sampah plastik ya. Iya. Apalagi di lingkungan perairan atau di rumah-rumah, apa istilahnya tuh dalam istilah Melayunya? Kalau rumah-rumah yang Rumah berada di atas panggung. laut, Rumah panggung. Rumah Ya? panggung. rumah panggung ya. Heeh. Iya, rumah panggung. Nah, selain itu kan kita tahu bahwa kemasan plastik itu sendiri itu kan didapatkan dari atau sebutnya marketplace lah ya, di Iya. era digital atau di swalayan atau di toko-toko minimarket. Nah, dari Bang Sadam sendiri nih, bagaimana nih cara kita untuk mengatasi kebutuhan akan kemasan plastik dalam ketika berbelanja sehari-hari? Kita tahu bahwa plastik itu kan masih digunakan, Iya, padahal betul. kita selalu memberikan edukasi ya mengenai tentang pengurangan penggunaan plastik. Heeh. Tapi ketika kita berbelanja, baik itu di marketplace, minimarket, swalayan dan semisalnya itu masih menggunakan plastik. Nah, bagaimana nih untuk mengatasi hal demikian? Eh, kita ke online shop dulu ya, Ya. ke marketplace dulu. Nah, ini kan kalau marketplace kita sebagai konsumen tidak bisa mengintervensi seller Ya. terhadap packaging. Nah, sebenarnya kalau untuk di marketplace, si marketplace-nya yang harusnya mempunyai kebijakan terkait pengemasan. Ya. Ada standar pengemasan, misalkan tidak boleh menggunakan, kalau bicara marketplace otomatis kan pengiriman ya, agar lebih aman biasanya kan pakai bubble wrap, iya kan? Nah, yang jadi masalah kan ada bubble wrap-nya sebenarnya kalau di ekspedisi. Padahal kalau misalkan sellernya mau, kan ada sekarang bubble wrap yang lebih ramah lingkungan dari kertas. Sebenarnya ada. Nah, bagaimana nih si marketplace mempunyai kebijakan buat aturan bahwa setiap seller sudah tidak boleh lagi pakai bubble wrap. Misalkan, itu bisa. Misalkan itu aturannya jauh di marketplace-nya. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa mengintervensi marketplace? Tidak, otomatis kan larinya ke pemerintah lagi Benar dong, sekali. regulasi jatuhnya Ya, ya kalau regulasinya. kalau ke marketplace. Nah, sekarang kita beralih ke offline. Nah, kalau offline ini baru si konsumen yang harus kita edukasi. Jadi benar lagi ujung tombaknya adalah edukasi. Ya. Jatuhnya tetap edukasi. Kenapa? Ketika orang sudah teredukasi, ketika mau berbelanja, otomatis dia sudah tahu bahwa saya misalkan nih emak-emak gitu ya, saya mau belanja sayur atau belanja ikan. Kalau kita sudah mengedukasi, dia udah pasti bawa wadah. Apakah sulit? Sulit di awal dong. Ya. Tapi kan tadi saya bilang, ala bisa karena biasa. Ya, padahal itu untuk membawa wadah sendiri itu sudah diimbau Kementerian Kesehatan juga Iya, sejak dahulu betul. ya. Iya, betul. Tapi sampai dengan sekarang penerapannya gimana Bang Sadam? Apakah masyarakat selaku kita pengguna atau konsumen ketika berbelanja itu sudah menerapkan membawa wadah plastik sendiri misalnya begitu? Kalau saya cari pribadi sudah gitu ya. Tapi kalau saya mengamati di pasar, Agak itu sulit ya. kayaknya perasaan aku dari planet mana nih kok sendiri doang kayak gini. Yang lain pasti pada kantong banyak-banyak gitu kan ya. Iya. Ini berarti sebenarnya kita edukasinya tidak berjalan berarti. Tapi kalau ras terkuat ya begitu. Iya, itu kita juga susah kan ya. Restoran kok mau dilawan nih engkau Bahaya kira kita aku nggak masak. nak bawa ini, engkau kira senang gitu. Nah, Iya. itu kan agak susah. Makanya saya bilang otomatis kan kalau pasar tradisional itu jadinya agak lebih susah. Nah, regulasinya kan kalau di pemerintah Kota Tanjung Pinang sudah ada perwakonya nih, Mas. Sebenarnya terkait Iya. pengurangan namanya ya perwako tentang pengurangan penggunaan single use plastik lah, plastik sekali pakai. Nah, hanya saja kan memang mungkin saya harapkan sebenarnya dari pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk mensosialisasikan ini dan menerapkannya tidak hanya sebagai, anggap aja saya ini sebagai kritik kepada pemerintah gitu ya, sebagai aktivis lingkungan. Kalau dari saya mungkin sudah saatnya pemerintah benar-benar tidak menjadikan perwako ini, landasan hukum regulasi ini hanya sebagai simbolisasi kerja, tapi dimohon untuk segera disosialisasikan, diterapkanlah di Kota Tanjung Pinang. Jadi percuma kalau ibarat itu cuma jadi pajangan, itu bukan lukisan kok untuk dipajang, tapi untuk diterapkan. Saya rasa kalau diterapkan, pemerintah mau,
kita bersama-sama misalkan RRI bisa mensosialisasikannya kok. Iya. Ya kan jangkauannya lebih luas juga. Oke. Kami sebagai aktivitas lingkungan juga akan bisa membantu pemerintah. Toh kita kalau misalkan mau ya tidak bisa sendiri kan harus kolektif ya, dari pemerintah, dari kami aktivis lingkungan, dari misalkan dari RRI, kita bisa sama-sama kok mensosialisasikan asal pemerintah mau melakukan hal itu. Jadi dari saya ya begitu ya, sudah harus mulai nih untuk kita memberikan ya kasih paham dulu lah ke ras terkuat ini agar mereka sudah teredukasi. Kalau memang sudah tak bisa lagi ras terkuat, ayo kita turun ke sekolah-sekolah, ke universitas-universitas, ke anak-anak ini karena memang sudah dimulai sih, menurut saya ini sudah urgent banget untuk dilaksanakan. Baik, Bang Sadam. Nah, kita kembali ke Bang Asmi ya. Tadi Bang Asmi juga menjelaskan bukan hanya sekedar sosialisasi atau juga penerapan ya, tapi ada contoh konkret yang menjadi role model yang akan kita berikan contoh kepada orang-orang di sekitar. Nah, Benar. kita tahu bahwa selain sosialisasi itu kan sifatnya bukan sekedar melalui iklan di media sosial, tapi penting apa tidak nih sosialisasi dan juga penerapan itu juga ada. Kita ini gini, maksudnya adalah kita tahu bahwa kalau kita sepanjang jalan ya, itu kan kita melihat tiang-tiang spanduk ya, kita hanya melihat keterangan hati-hati di jalan, kita lihat keterangan awas tikungan tajam. Tapi apakah perlu nih ada seperti tulisan atau moto mengenai tentang sampah, Bang Asmi? Bagaimana? Apakah di Tanjung Pinang ini masih kurang nih? Kalau saya secara pribadi itu sangat penting ya. Minimal menyadarkan mereka melalui kendaraan misalnya di pinggir jalan. Atau saya itu sebenarnya di Tanjung Pinang ini ada nih perwako yang dikatakan Bang Sadam tadi tentang pengelolaan sampah atau penggunaan plastik. Itu sebenarnya ada beberapa swalayan yang sudah menerapkan itu. Ya. Mereka tempel dekat kasir. Jadi mereka katakan, mohon maaf ya Pak, ini tidak kami gunakan kantong plastik karena ada edaran dari pemerintah Kota Tanjung Pinang. Ya. Itu saya senang banget tuh. Saya senang banget itu lihat, alhamdulillah gitu kan. Tapi kan yang bisa menerapkan ini hanya swalayan-swalayan. Dan waktu penerapan ini, peraturan ini, saya lihat banyak swalayan yang mulai menerapkan, tetapi dari situ redup. Ya kan, itu sayang saya bilang. Makanya itu saya bilang perlunya ada ingatan, mengingatkan kembali, remember lah kalau saya katakan, oh ternyata kita punya peraturan ini tentang ini gitu kan. Mengapa demikian? Biar masyarakat kita itu ngeh. Kalau menurut saya itu sangat perlu banner minimal atau ada apa gitu kan, sosialisasi lagi kepada swalayan dan yang lain agar minimal Tanjung Pinang mengurangi sampah gitu. Iya, baik. Pendengar dan juga pemirsa RRI Tanjung Pinang di podcast Kawan Celoteh kali ini, tentunya kita sudah berada di penghujung acara. Dan kali ini kita akan mendengarkan kawan celoteh kita untuk memberikan close statement dengan topik pembahasan kita ini tentang zero waste lifestyle, gaya hidup tanpa sampah. Kita mulai dari Bang Asmi. Baik, kalau closing statement dari saya, mungkin kami bukan role model yang baik ya. Kami juga bukan contoh yang bagus juga, tetapi kami memulai dari kami untuk bisa diberikan kepada orang lain. Itu sih dari saya. Baik. Bang Sadam, apa nih close statement dengan topik pembahasan kita? Baik, kalau saya sih simpel aja ya. Mulai aja yuk dari sekarang. Mau kapan lagi gitu. Iya, mau kapan lagi ini? Ayo. Udah 2025 ini. Ya kan? Ayo mulai Masih dari juga sekarang. buang sampah ya. Betul. Mulai dari sekarang segera mungkin. Bangun dari tidur Anda. Iya. Sudahlah, jangan mager-mageran Gen Z, Gen Alpha segala macam. Mak-mak yuk kita bareng-bareng kolektif mulai dari sekarang mau kapan lagi. Ya, baik pemirsa dan pendengar, siaran kami juga dapat Anda dengar melalui beberapa media sosial kami, baik itu Instagram ya, dan juga di YouTube channel RRI Tanjung Pinang. Dan saya Ardian Huta Barat serta kedua kawan celoteh kita, ada Bang Sadam selaku Ketua Koperasi KBS Siambang Dompa, dan juga ada Bang Muhammad Asmi, leader WCD Kota Tanjung Pinang. Dan demikianlah jumpa kita di podcast Kawan Celoteh kali ini. Kita akan jumpa di podcast Kawan Celoteh mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.